sayang semuanya, semangat Senin. Saya Kak Ros. Di hari Senin ini kembali menemani Anda di acara Rumpi dari Secret Bank. Bersama Daniel Bajaksana yang menemani kita hari ini dan sudah ada beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai, jadi sorotan publik dan juga menjadi highlight kita hari ini di pojokan. Sekaligus juga untuk membahas komentar-komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kayaknya dari dunia apa ya? Ini kayaknya ramainya dari dunia maya ya. Dari postingan second account-nya Rachel Faye-nya, ini masih seputar dugaan hubungan bahwa mantan pacarnya Rachel Faye-nya yaitu namanya Salim, itu ada hubungan spesial dengan istrinya Pratama Arhan yang namanya Zize. Padahal sebenarnya kemarin udah diklarifikasi juga kan. Zize menganggap berita-berita itu tidak mengganggu rumah tangganya bersama Pratama Arhan yang merupakan pemain bola. Bahkan kemarin Pratama Arhan juga memberikan video dengan postingan foto-foto mesranya sama istrinya, memberikan ucapan selamat ulang tahun gitu ya. Nah kenapa jadi ramai lagi? Karena kemarin kan Arhan posting video ucapan selamat ulang tahun buat Zize. Hari ini Rachel Faye-nya membocorkan melalui second account-nya percakapan yang diduga itu adalah suaranya Pratama Arhan. Cerita dia bahwa istrinya, di galeri foto istrinya itu banyak sekali ada foto-fotonya Salim, ya kan? Terus banyaklah cerita-cerita lainnya gitu. Dan itu diunggah oleh Rachel Faye-nya di second account-nya. Pada itu kan audio, tapi di situ di halaman story-nya itu tulisannya adalah hati-hati dalam memilih teman. Tanda kutip gitu ya. Ini kenapa? Ini kita duga ini seperti menyindir ya, karena pada saat Zize presscon kemarin itu salah satu yang menjadi pesan yang disampaikan oleh Zize itu adalah hikmahnya hati-hati dalam memilih teman gitu ya. Seperti apa sih rekaman yang diduga? Ya, ini adalah suaranya Arhan. Gitu kita lihat. Berita di luar ini tidak mempengaruhi apa-apa ya bagi saya dan Arhan. Jadi tidak terganggu sama sekali dengan berita-berita yang sudah keluar di media. Ya emang, aku ngeteknya apa tadi coba? Kenapa yang keluar itu? Coba kita tag ulang lagi. Ini adalah yang diunggah oleh second account-nya Rachel Faye-nya yang diduga adalah suaranya Pratama Arhan. Tahan. Orang jadi penasaran kan ngomong apa sih gitu ya. Udah gitu selain percakapan suara, second account-nya Rachel Faye-nya itu juga posting percakapan chatan gitu ya. Pokoknya intinya awalnya tuh masih ya udah terserah kalau mau diviralin. Tapi begitu udah viral ada lagi chat yang bunyinya berharap supaya ini ya udahlah stop, nggak usah diviralin lagi gitu ya. Walaupun ini tidak akan terpost di first karena gue udah move on, tapi teman-teman yang kenal gue aja deh yang tahu kebenarannya gimana, udah diem banget dari kemarin, udah mau lupain walaupun gue nggak paham sama maksud dan tujuan dari semua ini. Let go and let God, pasrah dan biar time will tell the truth. Sebenarnya lo semua yang kayak gimana. Ada tulisannya kecil-kecil amat gitu ya. Nggak mau ditayangin itu video suaranya. Duh inilah mohon maaf ya mumpung soal hari Senin kan kayak habis libur kemarin ya, jadi agak gimana gitu. Oke, komentar netizen jadi kita baca ya. Gitu deh. Arhan labil banget, di chat sebelumnya dia bilang terserah Rachel mau dibikin viral atau enggak. Terus di chat yang bawah tiba-tiba minta Rachel untuk stop permasalahan. Lah kenapa Han? Dapat tekanan dari siapa? Katanya gitu. Ya mungkin bukan tekanan dari siapa, karena di chat itu kayaknya ya, diduga chatnya dari Arhan itu, dia berharap dia masih mau ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya, masih mau nasihatin istrinya gitu kan. Ya gitu. Yang berikutnya, pernikahan kami baik-baik saja, katanya gitu. Dikutip lah netizen ini hanya mengutip saja ya. Yang berikutnya komentarnya. Dari banyak komen kagak ada yang nyalain Salim, padahal dia udah berani sama istri orang. Setuju, makanya juga aku tadi tanya, Salim itu posting apa? Iya kan? Salim itu siapa sih sebenarnya? Salim itu selebgram. Oh, aku pikir dia terkenal gara-gara dia deket sama Rachel Faye-nya. Ya, itu juga. Terus sekarang dia menghilang. Oh, tapi emang cakep sih. Berikutnya. Tapi dia itu dari mana munculnya sih? Aku tuh penasaran loh asal usulnya Salim ini. Menurut aku sih Arhan itu bukan mempertahankan rumah tangga, tapi dia mempertahankan karirnya. Ya kali laki-laki udah dapat bukti perselingkuhan istri masih bertahan, nggak yakin gue katanya gitu. Iya emang sok tahu netizen ya kan. Yang berikutnya, mana muka Zize tebal banget, kalau jadi dia gak berani nongol di sosmed sih karena yang salah harus tahu malu. Ya ini tapi kan
ini masih dugaan-dugaan juga ya kan. Kan memang kalau mereka nggak ngaku, terus suaminya juga masih mau yang masing-masing suami dan istri itu masih mempertahankan rumah tangga, kenapa kita repot, ya kan? Aku aja nggak repot itu rekaman suara nggak keluar ya, kita langsung menuju ke berantem kita. Yang pertama aja ada Sony dan Virus, kita lihat profil mereka berikut ini. Sony Septian, artis sekaligus presenter kelahiran 1986 ini menikah dengan Virus Ar-Rafiq pada 2017 dan dikaruniai 2 anak bernama Queen Aiza Slova dan King Zafi Zayan Slova serta seorang anak bernama King Faas dari pernikahan Virus sebelumnya. Ibunya Virus, saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya, kita sudah bersama dengan Sony Septian dan juga Virus. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama Kak. Sama-sama Kak, terima kasih, sehat ya Kak ya. Insya Allah turut berduka ya. Terima kasih. Ini pasti rasanya masih nggak karu-karuan buat kamu. Masih banget, makanya baru sekarang mau bisa keluar ngobrol sama orang-orang juga. Walaupun tetap aja masih Iya. kayak masih banyak yang hilang dalam diri gitu. Iya. Ini juga kita lihat ya dari sejak mama meninggal kamu sering posting gitu ya. Itu menggambarkan kesedihan dan kita bisa ikut merasakan betapa rasanya pasti kacau balau sekali ya gitu ya kehilangan mama. Ini salah satu postingan yang kamu buat gitu ya untuk mama gitu ya. Betapa kau masih sedih sekali walaupun kamu tahu tidak boleh meratapi gitu ya. Tapi ya gimana gitu ya. Jadi guru aku pernah bilang, aku nanya, saya setiap hari nangis gitu. Iya. Saya harus apa gitu, saya ngerasa kehilangan mama terus. Bayang-bayang mama tuh masih ada di sini. Terus katanya gini, nggak apa-apa, nangis aja. Air mata itu halal. Yang haram itu kalau kita meratap lewat mulut kita. Tapi kalau kamu meratap lewat doa-doa dalam diri kamu itu nggak apa-apa. Itu bisa jadi makanan buat mama di sana, bisa menjadi penenang mama buat di sana. Dan kalau bisa, kamu nggak perlu, kamu harus berusaha untuk menghilangkan rasa itu atau menghilangkan itu. Tapi kamu bisa mengalihkan dengan cara kamu menuliskan sesuatu aja tentang diri mama kamu. Makanya aku nulis tuh kadang banyak banget, semua tulisan aku di notes handphone aku tuh aku tulisin semua. Tapi aku kayak pengen mencurahkan kerinduan ini gitu sama mama, sekaligus menjadikan ini doa biar kalau ada yang baca, ada yang doain mama juga. Jadi semakin banyak yang doain mama gitu. Terus aku tanya, boleh gak sih kayak gitu? Gak apa-apa selama itu positif katanya. Selama itu bisa menenangkan kamu dan bisa menjadi doa buat orang banyak katanya gitu. Jadi itu yang aku lakuin selama ini. Nih kamu tulis ya, kangen mama, kangen untuk bilang, udah makan belum ma, udah minum obat belum gitu. Dan ini membantumu dengan menulis ini, mengenang lagi, membaginya di sosial media. Cukup membantu kah? Cukup membantu karena kayak apa yang aku tulis itu yang aku rasain gitu. Dulu tuh aku sering banget bawelin mama, bilang, Mam udah makan? Mam udah minum obat belum? Udah minum madu belum? Kurma udah diminum belum? Obat yang udah dikasih udah minum belum? Terus mama selalu jawab, udah Sony itu mulai ditanyain katanya. Mama jawabannya kayak gitu terus gitu. Tapi kalau nggak digituin nanti mama suka lupa, mama suka nggak diminum gitu. Dan itu kan salah satu bentuk perhatian aku ke mama juga gitu. Nah sekarang aku nggak bisa ngelakuin itu lagi gitu. Kadang aku masih suka salah doa gitu. Selama bertahun-tahun tuh aku selalu berdoa, ya Allah sehatkan mamaku, sembuhkan mamaku, panjangkan umurnya. Tapi sampai kemarin setelah mama meninggal, aku terkadang suka masih berdoa begitu. Dan aku nggak sadar tiba-tiba, kok aku doanya masih gini ya. Akhirnya, ya Allah maaf aku ralat lagi. Lapangkan kuburnya, berikan penerangan kuburnya, ampuni dosa-dosanya, terima amal ibadahnya gitu.
masih suka salah gitu Kak. Setiap sholat masih salah. Ya Allah sehatkan mama aku, sembuhkan ibu. Ya Allah kok salah lagi ya gitu. Karena rasa itu yang masih belum bisa hilang dalam diri aku gitu. Makanya kemarin setelah kepergian mama aku sempat sebenarnya ngilang gitu. Kecuali ketika tahlilan di rumah ya baru aku ada. Karena kayak aku nggak bisa ngobrol sama banyak orang. Aku tuh tipe yang kalau aku pendem sendiri aku rasain sendiri. Kayak nangis aja kayak nangis ke dalam gitu. Nanti baru tengah malam pas udah nggak ada orang, pas aku udah tinggal sendiri, Fire sudah tidur, baru tuh aku ngerasa yang kayak mama tuh di mana, aku baru ngerasa itu semua. Apa yang aku posting, apa yang aku cerahin itu pasti jam 1 atau jam 2 pagi. Pasti jam segitu, karena di situ berasanya. Ini banyak orang juga yang membaca postingan kamu, ya ikut mendoakan, tapi juga khawatir gitu, karena tahu kamu baru sembuh sakit. Iya. Khawatir, aduh Sony jangan terlalu maksudnya dijaga kesehatannya juga gitu, walaupun ini kan sesuatu yang kamu juga mungkin nggak bisa kontrol ya, kesedihan Iya. ini. Terakhir ya sebelum mama meninggal hari Sabtu aku ingat banget aku cek up ke dokter. Pak jangan banyak pikiran ya Pak ya katanya. Pikiran Bapak itu mempengaruhi sakit Bapak, tenangin. Terus aku cuma bisa bilang sama dokter, Dok gimana saya nggak banyak pikiran, saya sakit, ibu saya kritis, saya mikirin ibu saya gitu. Akhirnya udah selesai check up, aku ke tempat mama, nemenin mama malam mingguan sama mama. Masih ada waktu untuk itu gitu. Aku kasih lihat foto-foto cucu-cucu mama kayak seneng banget gitu. Kayak dada-dada, padahal itu cuma video doang, mama nggak ngerti disangkanya lagi video call segala macam. Tiba-tiba ketika paginya mama meninggal, aku langsung sakit kepala, aku yang bertubi-tubi. Karena sebelumnya ketika mama lagi dalam keadaan kritis, aku yang tadi udah gak sakit kepala, aku sakit kepala lagi sampai di hari Sabtu itu aku disuntik 10 suntikan leher aku. 10 suntikan yang kayak, Pak ini udah tegang banget, kaku banget. Tolong dijaga. Aku kan nggak bisa gitu. Makanya begitu ketika mama meninggal dan aku kayak nggak tahu ya, aku jadi kayak ngerasa, aku sempat bilang sama mama, maafin ya Ma kalau cara Sony kangen seperti ini, tapi nggak tahu nih harus gimana lagi cara ngungkapin perasaannya lagi gitu, karena memang hati ikhlas tapi rasa yang belum hilang di sini gitu. Ya pastinya ya, sebagai manusia ya kita kan merasa ya, kehilangan itu kan rasanya sedih, apalagi mama gitu. Kamu kan dekat banget sama mama ya. Ini juga kalau kita lihat momen pada saat pemakaman, kamu cerita tadi kamu sampai sakit kepala, tapi kamu memandu kerandanya. Kamu juga menerima jenazahnya di liang kubur gitu. Dan bahkan terlihat kamu tuh kayak, ada momen kayak kamu kelingan juga gitu ya. Coba kita lihat lagi seperti apa suasananya pada saat itu. Pak, minyak. Makin dulu masuk Pak ya? Iya. Makin dulu masuk Pak ya? Ini kan bentuk pengabdian mungkin yang bisa kamu lakukan gitu ke mama. Tapi di satu sisi juga kamu pasti sadar kamu harus menjaga kesehatan kamu gitu. Karena ada istri, ada anak-anak yang masih membutuhkan kamu. Ini gimana kamu mengelola segala rasa yang ada pada saat itu? Aku pribadi belum boleh angkat berat sama dokter aku. Tapi aku pengen terlibat kalau aku nganterin jasad mama aku, jenazah mama aku ke makam. Yang penting aku batu pegang pada saat itu. Aku belum sempat belajar bagaimana cara nyolatin mama aku waktu itu. Karena dulu aku nge-denial itu. Kalau sampai aku belajar cara nyolatin mama aku, berarti sama aja aku pengen mama aku meninggal. Dan itu salah satu penyesalan aku. Paling enggak pada saat itu aku bilang, aku harus azanin mama aku harus terlibat, aku yang harus turun, aku yang harus bukain kain kafan mama aku terakhir, lalu aku pegang mukanya, lalu aku tempelin ke tanah untuk terakhir kalinya, itu harus aku bilang. Karena aku masih mau berbakti sama mama, karena aku ngerasa kayak aku masih kurang berbakti gitu, kayak aku masih kurang untuk bisa bagian mama, karena banyak banget keinginan yang aku mau kasih ke mama itu belum kesampaian. Virus selalu bilang, sayang tenang, udah
kamu jangan terlalu kepikiran segala macam, ingat kesehatan kamu, ingat anak-anak. Akhirnya itu yang nyadarin aku, iya bener aku masih punya anak-anak, aku nggak bisa kayak gini. Tapi rasa itu tuh kayak berat banget gitu. Apalagi waktu proses pemandian kan sebenarnya aku mau ikut, cuma katanya nggak boleh juga kan. Ikut mandiin, virus yang turun tangan gitu. Kak Rensi pingsan, Kak Elma kayak nggak berani mandiin mama gitu di bagian-bagian tertentu. Ada virus yang turun tangan, virus yang mandiin di bagian-bagian sensitif mama yang harus ditekan semua, yang harus keluar, karena virus yang gitu. Makanya aku terbantu banget sama virus saat itu. Makasih banget, aku bener-bener makasih. Keluarga aku juga ngucapin terima kasih udah ngebantu itu. Jadi setiap momen, setiap hari, ini nggak bisa, ini loh Kak, sedangkan sakit aku tuh berhubungan sama ini kan. Tapi aku masih belum bisa ngilangin itu semua, makanya aku nutup diri banget sekarang ini sebenarnya. Baru saat ini aku mau belajar, aku harus coba keluar pelan-pelan untuk bisa sharing sama orang, ngobrol sama orang. Mudah-mudahan itu bisa meringankan ya. Apa yang ada di hati kamu keluarkan gitu. Kamu bilang kamu merasa masih belum membahagiakan mama. Apalagi sih, apalagi menurut kamu yang masih kurang dari seorang Sony ini? Apa ya, aku sama Virus tuh punya impian. Sayang, kita harus nabung. Kita beli rumah yang besar. Nanti di rumah yang besar itu kita masing-masing kasih kamar mama aku sama kamar mama kamu. Kita yang rawat orang tua kita, sayang. Kita kasih susu terbaik, kita kasih gizi terbaik buat dia. Karena mama udah sama-sama nggak bisa sembarangan makan. Ya kita nabung ya kan. Tapi sebelum itu kesampaian, mama udah keburu pergi. Itu salah satu yang kayak masih belum. Sedangkan aku sama mamaku, Virus juga sama mamanya nggak serumah. Aku masih, walaupun masih setiap hari aku bolak-balik, tapi rasanya pengen setiap saat biar aku aja gitu yang ngasih mama obat, ngasih mama makan, ngasih mama minum. Itu belum kesampaian, makanya sampai aku bilang, ya udah nanti insya Allah siapa tahu nanti ada rezekinya. 3 harian di rumah Kak Elma, 7 harian nanti di rumah Kak Elma, 40 hari di rumah Kak Elma. Insya Allah nanti di 1000 hari di rumah kita yang baru ya, biar mama ngerasain itu semua. Amin, amin, amin. Ini juga ya, kemarin juga kamu sampaikan pada saat kemarin ya, 7 harian gitu. Kamu juga sampaikan keinginan kamu, harapan kamu. Insya Allah mudah-mudahan terkabul ya, Sony. Iya. Ini kan Masya Allah ya, kalau kita, mama pasti bahagia. Punya anak-anak soleha gitu ya. Anak-anak yang sayangnya luar biasa ke mama. Pasti mama, insya Allah mama bahagia. Amin, gitu ya. Amin. Saya melihat seperti apa kamu, dan mama pasti berharap ya kamu akhirnya bisa berkurang rasa sedihnya. Walaupun rasa sedih itu pasti gitu kan. Nih Masya Allah loh, anak laki-laki yang begitu dekat sama mamanya nih, aku yakin banyak ibu-ibu yang pengen juga. Cinta pertama banget, benar-benar kehilangan cinta pertama. Mungkin bagi orang yang sudah merasakan pasti tahu apa yang aku rasain, pasti merasakan apa yang aku rasain. Makanya terakhir pas 7 harian aku bikinin video tentang mama semua. Semua yang ada di galeri handphone aku, ada mama aku keluarin. Buat apa, meluapkan rasa rindu aja. Biar orang-orang tahu di luar sana kalau aku punya ibu yang hebat, ibu yang kuat. Dan perempuan hebat dan kuat itu ternyata nyata ada gitu. Mama aku gitu. 15 tahun berjuang. Aku aja yang sakit baru sebulan aja ngerasa sakit banget apa segala macam. Ini mama harus ngerasain setiap hari sakit badannya, tapi mama nggak ngeluh gitu. Dan udah nggak bisa di kemo, udah nggak kuat badannya, semua cancernya sudah menyebar, tapi mama bertahan sekuat itu gitu. Sampai terakhir yang dulu aku sedih, vonis dokter 2 tahun, wah tiap hari aku gimana caranya, apa yang aku lakuin, aku nggak bermaksud ria atau apa yang aku lakuin semua amal ibadahku, aku tunjukkan, aku doain buat mama aku segala macam. Dan mama bisa melewati itu gitu, waktu vonis 2 tahun. Tapi ternyata kalau akhirnya harus kehilangan kayak gini juga, kayak diri tuh masih belum bisa nerima gitu loh Kak. Dulu aku sempat malah doa gini, ya Allah jangan sampai mama meninggal. Kalau bisa aku duluan aja yang meninggal, jadi aku nggak ngeliat mama aku meninggal. Karena mama pernah bilang, Sony jangan sakit, biar mama aja yang sakit. Sony bilang, Sony nggak mau sakit, mama harus sembuh, kita sama-sama sembuh gitu. Tapi ngeliat kondisi mama yang kayak udah nggak bisa diapa-apain, aku sempat bilang gitu, aku doa, nggak, aku aja duluan yang meninggal, aku nggak mau, aku nggak bakalan kuat kalau mama aku meninggal.
Tapi balik lagi, oh aku punya anak gitu. Aku di posisi yang gimana sih rasanya, mungkin buat orang yang sudah merasakan tahu rasanya seperti apa gitu. Kalau aku nggak ada anak aku masih kecil, istri aku gimana? Itu yang akhirnya menjadi, oh enggak, aku nggak boleh kayak begini gitu. Harus ada semangat lain dan doa yang lain yang harus aku lakuin. Ini kita lihat juga Mama ya. Tadi Sony cerita, Mama itu adalah sosok yang kuat gitu. Sakit 15 tahun, gak pernah mengeluh. Tapi sebagai seorang ibu juga, ya kita lihat nih mendidik anak-anaknya nih juga Masya Allah luar biasa ya. Yang kita lihat di layar kaca aja ada Sony, ada Rensi, ada Elma gitu. Ini kan wanita-wanita yang tangguh, mandiri gitu ya. Pasti juga kan memiliki ibu yang tangguh dan mandiri juga di baliknya. Kita mau lihat ini cuplikan beberapa acting dari almarhumah Ibu Wati Siregar. Berikut ini kita lihat. Tuh, kalau ngeliat Emma itu syuting itu ya, nanti di rumah dikasih tahu, kamu sih kayak gini gitu sekali-sekali jalan-jalan. Ya. Oh iya ya, kalau perannya umpamanya ada peran seperti tanda tanya gitu, gimana acting tanda tanya itu? Oh tanda tanya, gitu. Diajarin juga lah. Oh itu Mama yang Tapi dia ngajarin. pintar juga walaupun nggak diajarin juga alami juga. Mama dulu sebagai mama tuh gimana ngeliat anak-anaknya, maksudnya banyak gitu disorot media. Ya kalau di media itu pokoknya nanti kalau kamu umpamanya di foto-foto gitu, nah, jangan sampai batasan gimana Oh gitu. untuk foto-foto ya. Jangan sampai misalnya yang bla-bla gitulah, sesuai dengan kostum, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan situasi aja kostumnya gitu. Cantik sekali. Mama cantik sekali. Kangen ngeliat muka mama. Udah beberapa hari ini setelah aku posting video terakhir aku 7 harian sama mama, aku lagi mulai menghindari nggak aku lihat dulu foto-foto mama gitu. Tapi tadi ngeliat mama bicara kayak tadi tuh kangen banget di saat mama bisa ngomong. Karena terakhir di akhir hayatnya tuh mama udah nggak bisa ngomong sama sekali. Mama cuma bisa ngerespon. Ngomong aja susah. Ngeliat foto cucu-cucunya aja cuma ada gitu doang. Terus ngebisikin aja cuma, oh nih suaranya udah hilang. Ngeliat kayak tadi mama bisa ngomong tuh kayak masih ngerasa mama ada di sini aja gitu. Oke. Sekarang kita lihat postingan Virus. Kita lihat postingan Virus. Bukan yang ini. Postingan Virus tentang almarhum ayahnya. Oh foto-foto. Iya. Foto. Ya ini ya kan. Ini kan kamu juga ada saat kehilangan almarhum ayah itu kan juga berat pasti buat kamu. Itu kan rasanya. Mungkin kamu bisa berbagi perasaan juga ya. Gimana kamu bisa melewati itu? Berapa lama sampai akhirnya itu menjadi rasanya tidak seberat di awal-awal gitu, Virus? Aku itu sama papa kan nggak pernah pisah sama sekali. Sampai nikah, papa minta aku untuk tinggal di rumah itu tetap gitu. Sampai akhirnya papa meninggal, selesai semua aku baru keluar dari rumah gitu. Kalau nggak salah tuh sekitar 6 bulan kurang lebih aku baru bisa keluar lagi. Agak berat karena memang bener apa ya, aku bilang sama Sony kalau dia sering tanya ke aku sebelum mamanya meninggal, apa yang harus aku lakuin kalau itu terjadi. Terus aku bilang Gimana rasanya kehilangan? rasanya kehilangan tuh gimana. Terus aku bilang pasti sedih, nggak mungkin nggak. Makanya di saat dia lagi mengalami hal seperti ini, kamu nangis luapin. Keluarin aja, aku nggak pernah larang gitu. Luapin, nangis, sambil doain mama setiap kamu ingat Al-Fatihah. Karena aku bilang sama Sony dan saudara-saudara Sony yang lain bahwa doa anak itu nggak ada hisap. Langsung nyampe aku bilang. Jadi terus didoain. Dan pas mama Sony keadaannya sudah tidak baik-baik saja, saat itu di malam Jumat, pas jam 12 malam itu Jumat,
Sony itu aku bilang sama semuanya, ikhlasin, kasihan. Karena aku pernah ada di posisi itu dan aku makan ego aku dan kakak-kakak aku, kita pengen selamatin papa, kita pasangin ventilator biar papa tetap hidup, tapi ternyata itu nggak bisa nyembuhin gitu. Jadi aku bilang kasihan nanti kalau dia ternyata mama bertahannya cuma karena anak-anaknya belum ikhlas. Itu pernah aku alamin. Jadi kalau saat ini kalian masih punya kesempatan untuk ngomong di kuping, minta maaf, ikhlasin mama, biar kasih dua pilihan. Mama mau berjuang, yuk kita berjuang. Kita akan memberikan fasilitas pengobatan yang terbaik. Kalau mama udah nggak kuat, anak-anaknya harus ikhlasin. Itu tiba-tiba Kak, pas anak-anak ngomong gitu, langsung mama sadar. Saat itu mama sadar. Ya, aku punya pengalaman sedih ini, makanya aku nggak ngelarang Sony gitu. Jadi aku defend buat dia, selalu ada buat dia, ngehibur dia, aku ajak dia. Kemarin tuh Ustadz Maulana bilang sama aku, kalau lagi begini kan nggak boleh terlalu meratap, kalau bisa tuh hatinya dihibur. Jadi aku ajakin, begitu aku pulang kerja, aku jemput, aku bawa ke Ancol, lihat laut, makan seafood, aku ajak temanku yang lucu, aku suruh ngelucu, biar dia tuh terhibur gitu, biar hatinya dia tuh nggak drop gitu loh Kak. Jadi ya semaksimal mungkin sebagai seorang istri, aku pernah merasakan sebuah kehilangan dan aku bilang ke Sony bahwa ini mama udah gak sakit lagi. Karena dulu aku juga susah move on dan aku bilang kalau sayang, mama udah gak sakit lagi, sekarang mama tuh udah enak, udah muda lagi. Dan kalau anak-anaknya, mama tuh sekarang beruntung punya anak-anak soleh kayak kamu, kayak Kak Elma, Kak Rensi, Ian, aku bilang kayak gitu, yang ngedoain anaknya gitu, yang mencintai, dan itu adalah hadiah yang gak bisa dibeli oleh apapun gitu kan. Iya. Mama sekarang cantik seperti yang kita lihat di film itu. Kembali muda, kembali cantik, tetap semangat. Udah gak sakit lagi. Ya, walaupun alamnya memang sudah tidak bersama kita lagi di dunia ini. Kita akan kembali lagi tetap di Rumpi.